Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kami di sini ada Ahmad, Dita, Pina, Shirley dan Rina ingin menjelaskan sedikit tentang psikoterapi. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Aziza karena telah memberikan tugas ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu tentang apa itu psikoterapi dan penjelasan terkait, bisa disimak baik-baik ya. Di screenshot pun juga boleh. Definisi psikoterapi itu eh, suatu aktivitas psikologi yang individunya memiliki perubahan sehingga dia lebih bahagia, lebih berkembang, dan lainnya. Dan psikoterapi itu proses penyembuhan suatu penyakit, baik itu mental, spiritual, moral, ataupun psikis dengan bimbingannya Al-Quran. Kesimpulannya itu, psikoterapi itu adalah suatu perawatan yang sistematisnya dan prosedurnya kepada kognitif atau tingkah laku dan efektifnya seseorang yang terganggu sehingga bisa memunculkan perilaku yang diharapkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan ruang lingkup dan bidang aplikasi dari psikoterapi. Menurut College of Registered Psychotherapists of Ontario tahun 2007, psikoterapi itu melakukan treatment ke ranah kognitif, afektif atau emosional, dan juga behavior atau tingkah laku. Sedangkan pada bidang psikoterapis itu sendiri bisa diaplikasikan pada dua kategori. Yang pertama, menurut Cherry tahun 2021, psikoterapi ini bisa diaplikasikan tergantung pada siapa yang dilakukan treatment atau siapa kliennya dan juga isi permasalahannya. Nah, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada psikoterapi keluarga, lalu ada psikoterapi individu, lalu ada psikoterapi grup, dan ada psikoterapi pasangan. Nah, kategori yang kedua itu tergantung pada isi dan metode dari psikoterapi. Nah, ini ada 3. Yang pertama itu ada analitik, interpersonal, lalu yang ketiga ini ada kognitif, perilaku, dan gabungan, yaitu kognitif dan perilaku digabung. Menurut Corey 2021 dan Lewis 1977, psikoterapi memfasilitasi penyembuhan pasien dengan proses yang sistematis serta mengetahui masalah apa yang dialami oleh pasien, kemudian proses penyembuhan seperti apa yang sesuai untuk menghilangkan atau meringankan gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Karakteristik psikoterapi yang pertama, berdasarkan hubungan interpersonal. Yang kedua, menggunakan komunikasi verbal sebagai bentuk dari proses penyembuhan. Yang ketiga, adanya keahlian khusus dari psikoterapi. Yang keempat, menggunakan struktur rasional atau konsep untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang dialami oleh klien. Yang kelima, penggunaan prosedur yang terstruktur dalam pelaksanaannya. Yang kelima, adanya harapan untuk penyembuhan pada pasien. Perbedaan psikoterapi dengan coaching, konseling, dan mentoring adalah yang pertama, psikoterapi fokus masalahnya ada pada abnormalitas dari individu itu sendiri atau gangguan psikologis yang sudah terdiagnosis. Sementara coaching, konseling, dan mentoring fokus masalahnya lebih ringan dan lebih umum, yaitu pada permasalahan sehari-hari atau pada pengembangan potensi. Yang kedua, psikoterapi mengulik masa lampau agar kondisi individu di saat ini menjadi normal. Sedangkan coaching, konseling, dan mentoring lebih kepada memicu klien di saat ini untuk memikirkan dan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Yang ketiga, psikoterapi membutuhkan orang yang bersertifikat dan latar belakang yang sesuai, sedangkan 3 lainnya tidak perlu. Yang terakhir, intervensi psikoterapi yaitu terapi klinis ke area kognitif, afektif, dan perilaku. Sedangkan 3 lainnya tidak perlu klinis karena kondisi klien yang sudah sehat atau normal, hanya perlu dipancing dan diberi arahan saja. Berikut referensi yang kami pakai jika teman-teman ingin membaca lebih lanjut. Sekian penjelasan psikoterapi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.